Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siege of Pleven juga disebut Siege of Plevna. Pada perang ini, 4 pertempuran terjadi, 3 kali memukul mundur serangan Rusia dan yang keempat adalah kekalahan Turki. Pengepungan Pleven adalah pertempuran utama dari perang Rusia-Turki. Diperjuangkan oleh tentara gabungan Rusia, Romania, Serbia, Montenegro, dan Bulgaria melawan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah tentara Rusia menyeberangi Danube, mereka mulai bergerak maju menuju pusat Bulgaria modern dengan tujuan melintasi pegunungan Balkan ke Konstantinopel untuk menghindari benteng-benteng Turki di pantai Laut Hitam. Ketika itu, tentara Ottoman yang dipimpin oleh Osman Pasha kembali dari Serbia setelah konflik dengan negara itu. Mereka berkumpul di kota berbenteng yaitu Pleven, sebuah kota yang dikelilingi oleh banyak benteng. Perang ini diakibatkan oleh bangkitnya nasionalisme di Balkan dan juga usaha Rusia untuk mencegah hilangnya teritori akibat Perang Crimea dan mendirikan kembali kekuasaan di Laut Hitam. Akibat dari perang ini adalah merdekanya Bulgaria, Romania, Serbia, dan Montenegro dari Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran pertama, Jenderal Yuri Solner yang memimpin divisi kelima Rusia Korps ke-9 menerima perintah untuk menduduki Plevna. Solner tiba di luar kota pada 19 Juli dan mulai membombardir pertahanan Ottoman. Keesokan harinya pasukannya menyerang dan berhasil mengusir pasukan Utsmaniyah dari beberapa pertahanan luar. Namun Osman Pasha membawa bala bantuan dan meluncurkan serangkaian serangan balik yang mengusir Rusia dari parit yang direbut, menimbulkan 3.000 korban dengan mengorbankan 2.000 anak buahnya sendiri. Pertempuran kedua, Osman Pasha memperkuat pertahanannya dan membangun lebih banyak benteng. Kekuatannya bertambah menjadi sekitar 22.000 orang, sementara Rusia memperoleh bala bantuan dari tentara Pangeran Karol dari Rumania. Jenderal Nikola Krydener juga tiba bersama Korps 9 Rusia. Jumlah keseluruhan pasukan Rusia meningkat menjadi 35.000. Dan pada tanggal 31 Juli, markas besar Rusia memerintahkan untuk menyerang kota. Menyerang dari 3 sisi dengan harapan kemenangan ada pada pihak mereka. Kavaleri Jenderal Alexei menyerang benteng timur, sementara divisi infanteri di bawah Jenderal Mikhail Skobelev menyerang Grivitsa di utara. Sakovoski berhasil merebut 2 benteng pertahanan, tetapi pada akhirnya pasukan Utsmaniyah berhasil menangkis semua serangan dan merebut kembali wilayahnya yang hilang. Kerugian Rusia berjumlah sekitar 7.300 orang dan Ottoman lebih dari 2.000. Pertempuran ketiga yaitu pertempuran artileri di Pleven. Setelah memukul mundur serangan Rusia, Osman gagal mempertahankannya dan mengusir para pengepung. Kemudian dia membuat serangan mendadak kavaleri pada tanggal 31 Agustus yang menelan korban sekitar 1.300 orang Rusia dan pasukan Utsmaniyah sekitar 1.000. Rusia terus mengirim bala bantuan ke Plevna dan pasukan mereka yang sekarang secara pribadi dipimpin oleh Grand Duke membengkak menjadi sekitar 100.000 orang. Tentara Ottoman mengorganisir orang-orang yang selamat dari Lovek menjadi 3 batalion untuk pertahanan Plevna. Osman juga menerima bala bantuan 13 batalion, sehingga total kekuatannya menjadi 30.000 orang, jumlah tertinggi yang dicapai selama pengepungan. Pada bulan Agustus, pasukan Rumania yang dipimpin oleh Jenderal Alexandru Cernat menyeberangi Danube dan memasuki Medan dengan 43.414 orang. Pada tanggal 11 September, Rusia dan Rumania melakukan serangan besar-besaran di Plevna. Pasukan Utsmaniyah dilengkapi dengan artileri. Selama 3 jam mereka mendorong mundur gelombang maju Rusia dengan daya tembak yang lebih unggul. Namun meningkatnya korban Rusia dan Rumania menghentikan serangan frontal. Pertempuran keempat, Jenderal Eduard Ivanovich Toldeben tiba untuk mengawasi pelaksanaan pengepungan sebagai kepala staf Angkatan Darat. Osman meminta izin dari atasannya untuk meninggalkan Plevna dan mundur. Akan tetapi Komando Tinggi Utsmaniyah tidak mengizinkannya. Pada 24 Oktober, persediaan mulai menipis di kota, dan Osman akhirnya berusaha untuk mematahkan pengepungan Rusia di barat laut ke arah Opanet.
Pada tanggal 9 Desember, pasukan Utsmaniyah diam-diam muncul di tengah malam menyeberangi Sungai Fit dan menerobos garis pertama parit Rusia. Di sini mereka bertarung satu lawan satu menggunakan bayonet melawan bayonet. Pasukan koalisi melebihi jumlah pasukan Ottoman, hampir 5-1. Rusia dan Rumania akhirnya mengusir mereka kembali melintasi Sungai Fit. Pada pertempuran ini, pemimpin Ottoman yaitu Osman Pasha terluka saat bertempur dengan musuh. Hari berikutnya, Osman menyerahkan kota, Karnisun dan pedangnya kepada kolonel Rumania, Mikhail Cherches. Dia diperlakukan dengan hormat. Pedang pemberian Osman Pasha itu disimpan di Museum of the Iron Gate Region, tetapi dicuri pada tahun 1992.